gue tuh menormalisasi ke teman-teman gue, ya udah gue yang mulai aja. Jadi gue kalau gue nyampe, gue duluan bilang kayak, "Gue udah di rumah ya." Terus gue tanya teman-teman gue satu-satu kayak, "Lu di mana? Lu nyampe Mhm. belum?" Apa segala gitu. Ada yang jawab dan mereka akhirnya sekarang jadi mulai terbiasa dengan culture yang sama. Jadi Iya. mereka udah berani nanya padahal ya cowok sama cowok gitu. Nah, ini tuh kenapa gue came up dengan pernyataan ini karena baru-baru ini ada satu kejadian juga nih di Tikers Mhm. yang cukup buat gue tuh miris aja gitu karena ada seorang kakek yang Mhm. kemudian ditemukan meninggal dunia di Delanggu, Klaten, tergantung dan beliau ini tinggal sendirian di rumah. Jujur hari ini dengan informasi yang kita suguhkan ya, gue juga agak sedikit ada apa dengan hari Senin ini semuanya tuh tergantung gitu ya. Ya. Digantung apakah gantung diri apa gimana. Setelah tadi ada kabarnya dari ibu dan anak yang gantung diri, ini dari yaitu Klaten ya, Jawa Tengah. Kita mau ngobrol aja langsung sama Mas Ahmad Hussein The Tickers terkait kakek yang apa namanya tewas tergantung ini. Seperti apa cerita lebih lengkapnya? Silakan langsung kita terhubung dengan Mas Ahmad Hussein. Selamat pagi Mas Ahmad. Selamat pagi Mbak Indi dan Mas Aryo di studio. Selamat pagi menjelang siang di Tikers. Pagi Mas Pagi. Ahmad. Mas, ini Pagi Mas Aryo dan Mbak Indi. Ya. iya, kita dengar kabarnya tuh miris banget Mas, tapi dari beberapa artikel yang aku baca gitu, ternyata kalau dari hasil pemeriksaan dokter kan memang tidak ada tanda-tanda kekerasan pada korban. Tapi Betul. diduga korban ini mengalami depresi Mhm. hingga akhirnya memilih untuk menggantung dirinya sendiri. Mas Ahmad mungkin boleh diceritakan sedikit sebenarnya kronologisnya seperti apa atau informasi apa yang kemudian sudah dirimu dapatkan Mas Ahmad? Siap Mas. Baik Mas Aryo dan Mbak Indi di studio dan di Tikers. Betul kemarin itu hari Minggu tepatnya tanggal 27 Oktober sekitar pukul 8 tepat itu di Desa Segaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten ditemukan ada penemuan jenazah ini berinisial S, Bapak Ratman, usianya sekitar 60 tahun. Ini ditemukan pukul 8 pagi itu oleh putrinya. Hmm. Putrinya ini seperti biasa akan memberikan sarapan pagi. Karena rumahnya kebetulan tidak jauh, Mas Aryo Mbak Indi. Kebetulan ketika sampai di depan pintu rumahnya tertutup, tetapi tidak dikunci dari dalam. Kemudian si putri korban ini kemudian membuka pintu. Setelah pintu terbuka kemudian terkejut dan histeris dalam melihat saya Bapak S ini sudah posisi tergantung dengan tali tambang pramuka sepanjang 2 meter dan kemudian terhubung dengan kayu atap di ruang makan Mas Indi dan Mbak Indi dan Mas Aryo. Yeah. Kemudian saksi ini kemudian berteriak-teriak minta tolong kepada warga. Warga kemudian berdatangan, maksudnya untuk menolong secepatnya barangkali beliau masih hidup. Ketika diturunkan, beliau ternyata sudah tidak ada. Karena kebingungan kemudian melakukan polsek dengan puskesmas Kecamatan Delanggu menuju TKP, melakukan oleh TKP, memeriksa visum luar terhadap jenazah. Kemudian memang indikasi kuatnya memang tanda-tandanya mengarah kepada bunuh diri Mas Aryo dan Mbak Indi di studio. Iya, dari bunuh diri ini yang juga mungkin menjadi apa ya penyebab dicurigainya adalah karena depresi tadi kan Mas ya. Tapi mungkin apakah ada dari saksi Betul, atau mungkin Mbak Indi. dari orang-orang terdekat yang bisa dimintai keterangan dan juga didapatkan informasi, ada nggak sih tanda-tanda depresi yang beliau alami gitu? Mungkin ada perubahan perilaku atau mungkin ada perubahan sikap terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan beliau. Karena tadi kan bahwa anaknya meskipun tidak tinggal serumah tapi berdekatan jadi sering ngirim makanan begitu Betul. ya. Nah itu ada nggak informasi Iya, kayak betul, gitunya Mas Mbak Indi. Ahmad? Ya. Kebetulan saya kemarin di TKP itu ngobrol dengan beberapa tetangga sekitar rumahnya Mbak Indi. Ini memang Bapak ini memang sekitar 3 hari ini sudah menunjukkan gejala yang agak aneh. Agak anehnya karena sering pamit kepada tetangga. Jadi tetangga-tetangga itu dipamiti, tapi tetangga ini tidak tahu pamitnya mau kemana, mau apa, dia tidak ada yang tahu. Hanya memang 3 hari sering pamit kepada tetangga-tetangga sekitar. Demikian Mbak Indi dan Mas Aryo di studio. Iya. Oke, sejauh ini apakah diketahui apa penyebab dari kemudian depresi dari si kakek ini nih, Mas Ahmad? Apakah karena misalnya kehilangan sang istri atau ada masalah lainnya mungkin? Baik Mas Aryo.
Dari hasil permintaan keterangan saksi-saksi yang dilakukan oleh anggota Reskrim Polsek Lagi kemarin, memang perasaan kuat ini beliau korban ini karena depresi karena istrinya itu sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Dan beliau ini tinggal sendirian, kemudian anak-anaknya tinggal sudah rumah tersendiri, sudah keluarga tersendiri. Namun demikian anak-anaknya ini selalu perhatian, Mas. Sebenarnya kalau pagi itu datang memberikan sarapan, sore juga menengok. Nah, kebetulan kemarin ketika mau diantar sarapan pagi itu ditemukan sudah dalam kondisi yang demikian, Mas Aryo. Ya, karena ini katanya juga, correct me if I'm wrong ya, tapi katanya tuh kalau misalnya di atas jam 10 malam, ada beberapa hormon kita yang kemudian akan keluar dan itu yang menyebabkan kita overthinking, kemudian jadi berpikirnya kemana-mana, mikir yang macam-macam juga, dan mungkin ini yang terjadi sama sang kakek tersebut kali ya? Iya, mungkin Mas Ahmad ini boleh diinformasikan nggak? Karena kan istrinya juga sudah tidak ada ya, apakah mungkin salah satu penyebab dari depresinya karena Betul, istrinya Mbak yang Indi. sudah berpulang dan mungkin boleh dijelaskan apakah ada informasi bahwa sudah berapa lama istrinya meninggalkan beliau dan juga informasi-informasi lainnya terkait dengan bagaimana dulu hubungan beliau dengan istrinya? Baik, Mbak Indi. Sejauh kemarin dari permintaan keterangan para saksi, ini meninggalnya istri dari beliau korban ini, almarhum ini sudah sekitar 1 tahun, Mbak Indi. Sudah tahu 1 tahun meninggal, kemudian anaknya ini kebetulan juga sudah mentas, artinya sudah berkeluarga, sudah mandiri sendiri-sendiri. Nah, kebetulan tempat tinggal beliau ini sebenarnya juga pemukiman padat penduduk. Kalau secara hubungan sosial interaksi, ini beliau ini almarhum ini sebenarnya baik di masyarakat. Malamnya itu kemarin sebelum kejadian ditemukan itu masih ngobrol dengan warga, jadi sering berinteraksi, sering gojek-gojek dengan tetangga, itu nyanyi-nyanyi itu sebenarnya biasa. Warga terkejut juga karena ditemukan dalam kondisi demikian, Mbak Ini. Oke, artinya memang dari kondisi fisik bahkan terlihat baik-baik saja karena masih berinteraksi seperti biasa ya dengan warga gitu. Oke. Iya betul, Mbak Ini. Baik Mas Ahmad, untuk itu dengan adanya fakta-fakta seperti barusan gitu dari pihak kepolisian, ini untuk menanganinya seperti apa nih Mas? Baik, Mbak Indi dan Mas Aryo, dari setelah kepolisian melakukan briefing bersama dokter dari tim medis Puskesmas, Dokter Tini Wijayanti ini menyatakan bahwa memang ditemukan tanda-tanda bunuh diri, jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan, bekas benda tumpul ataupun benda tajam tidak ditemukan dalam tubuh almarhum. Kemudian oleh kepolisian karena sudah tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, kemudian jenazah ini diserahkan kepada keluarga. Dan keluarga kemudian kemarin juga menerima, tidak dilakukan autopsi dan sudah membuat pernyataan. Siangnya kemarin langsung diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan segera, Mbak Indi dan Mas Aryo. Baik, berarti sudah disahkan bahwa memang sang kakek ini meninggal dunia karena melakukan, mohon maaf, bunuh diri begitu ya Pak ya? Betul, Mas Aryo, karena dari TKP memang ditemukan fakta-fakta semacam itu. Ya, dan karena tidak dilakukan otopsi maka sudah dipastikan ya sudah menerima sang keluarga pun gitu ya. Dan bagaimana nih Mas Ahmad reaksi dari tetangga-tetangga sekitar ya, mengingat mungkin juga tetangga sekitar agak sedikit syok apabila mengetahui bahwa malamnya korban sang kakek, korban bunuh diri ini masih berinteraksi seperti biasa begitu ya, dan mengingat juga tadi katanya adalah pemukiman padat penduduk yang mana berarti kan hubungan antar tetangganya ini bisa dikatakan cukup erat ya biasanya? Cukup erat, betul. Iya. Baik, Mbak Indi, ke tetangga sekitar rumah juga sempat kaget karena tidak menyangka karena malamnya itu masih berinteraksi. Hanya memang 3 hari agak berbeda. Bapak ini katanya tetangga itu dipamiti, jadi ada semacam pamitan, tapi tidak tahu, tidak menyangka kalau pamitannya seperti apa, mau kemana. Nah, ini kalau memang tetangga sempat shock juga ketika pagi ada teriakan dan mereka keluar rumah sudah korban dalam kondisi semacam itu, Mbak Indi. Dan Mas Aryo setuju demikian. Baik. Mas Ahmad, terima kasih banyak untuk laporannya Mas Ahmad. Ya, sampai berjumpa kembali dan selamat bertugas.